فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kita insyaallah lanjutkan kajian kitab Tahqiq Kalimat Al-Ikhlas atau Risalah Kalimah Al-Ikhlas karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yang mana kitab ini kembali saya ingatkan tentang kitab ini di bidang apa. Kitab ini di bidang aqidah dan tauhid dan juga penyucian jiwa, karena hakikat dari tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa itu kembali kepada tauhid dan menjauhi syirik. Ya, itu hakikat dari pembersihan jiwa. Semua akhlak yang baik jika bersumber dari rasa takut pada Allah dan mengharap ridha Allah, itu pasti sempurna, tidak cacat. Dan semua akhlak buruk jika menghindarinya karena takut pada Allah dan mengharap ridha Allah, itu juga pasti bisa menghindarinya dengan sempurna. Ya, sehingga berarti segala masalah suluk, akhlak, tazkiyatun nufus itu harus based on tauhid, yaitu berdasar pada tauhid, mengesahkan Allah dari segi cinta, rasa takut dan rasa harap. Dan risalah ini risalah yang insya Allah bermanfaat untuk semua usia. Ya, bukan berarti ini mentang-mentang di sini kebanyakan orang tua nih, jadi harus la ilaha illallah karena kan kita bentar lagi nggak lama jadi la ilaha illallah. Sebenarnya bukan gitu ya. Justru ketika misal pemuda tumbuh di atas tauhid dan juga mengikuti sunnah Nabi SAW, itu benefitnya jauh lebih besar karena impactnya adalah insya Allah kedepannya itu istiqomah gitu. Jadi ini bermanfaat untuk segala usia, bahkan untuk anak-anak sekalipun. Tauhid itu merupakan fitrah basyariyah, yaitu fitrah kemanusiaan. Ya. Nah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengemukakan di muqaddimah atau di permulaan risalah ini dengan beberapa hadis yang telah kita bahas sebelumnya di 2 pekan lalu. Sedikit saya akan tambahkan di sini atau bacakan sisa dari hadis yang beliau sebutkan tentang keutamaan la ilaha illallah yang dengannya seseorang akan masuk surga. Kata beliau rahimahullah, wa fi sahihi Muslimin an Ubadata annahu qala 'inda mautih. Dalam Sahih Muslim dari Ubadah bin As-Samit, beliau itu berkata sesuatu sebelum kematiannya. Maksudnya beberapa jenak sebelum kematiannya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang bersyahadat, mempersaksikan bahwa saya tiada yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah, maka Allah haramkan neraka atasnya. Waalaikumsalam. Nah, kalimat Allah haramkan atas orang ini neraka, ini kalimat yang perlu kita fahami dan sebelumnya pelajari sampai paham. Karena hadis ini disalahpahami oleh sebagian dari kalangan muslimin, sehingga bermudah-mudah meremehkan dan menganggap enteng maksiat.
Katakan la ilaha illallah. Udahlah, ntar juga mati, ya udah kan dijamin diharamkan dari neraka. Nah, ini yang perlu difahami gitu loh. Enggak seperti ini kalimatnya seharusnya. Maksudnya enggak seperti ini responnya terhadap hadis ini. Ya. Jadi hadis ini dengan singkatnya memang secara zahirnya bagi orang yang tidak begitu mendalam penafsirannya mengatakan, oh, udahlah kita yang penting kan la ilaha illallah Rasulullah, udah dijaminlah enggak bakal ke neraka karena Allah haramkan neraka atas orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan selagi menangkap fahaman hadis ini dengan tidak lengkap dan tidak mengindahkan hadis-hadis lainnya yang begitu banyak yang bisa menjadi penjelas dan penafsir terhadap hadis global ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa fi sahihain, dalam sahih Bukhari Muslim, an Ubadata, dari Ubadah bin As-Samit juga dari Nabi SAW, Nabi berkata, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna wan-naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu yang resmi, tiada sekutu yang berhak, ya, tidak ada sekutu yang pantas disandingkan pada Allah Azza wa Jalla, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, bukan Tuhan, bukan titisan Tuhan, bukan satu dari yang tiga, bukan 3 in 1 dan seterusnya, melainkan beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, dan beliau adalah seorang kalimat, yaitu maksudnya kalimatu alqaha ila Maryam, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentangnya, kun fayakun, yaitu kalimat Allah Azza wa Jalla. Ya, arti dari bahwasanya Nabi Isa adalah kalimat Allah bukan berarti Nabi Isa alaihissalam adalah kalam Allah, bukan itu maksudnya. Karena kalam Allah itu sifat Allah seperti Al-Qur'an, Injil sebelum diubah-ubah. Tapi maksudnya kalimat di sini adalah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak diciptakan seperti dengan proses seperti manusia pada umumnya, dengan setetes air mani bercampur kemudian menjadi mudghah, menjadi alaqah, segumpal darah, terus menjadi, bukan dari setetes mani begitu saja. Bukan kayak kita, melainkan Allah ciptakan dari turab dengan kalimat Allah Ta'ala kun fayakun, dan itu kalimat yang sempurna untuk penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam, dan juga ruh minhu. Ruh minhu di sini Nabi Isa adalah ruh dari Allah, maksudnya bukan bahwasanya Nabi, bukan ini maksudnya bahwasanya Nabi Isa itu adalah serpihan bagian dari zat Allah. Itu salah, itu Nasrani yang mengatakan seperti itu. Tapi ruhun minhu ini artinya adalah bahwasanya Nabi Isa adalah ruh yang diciptakan, yang Allah ciptakan, gitu loh. Itu maknanya. Bukan berarti ruh yaitu serpihan dari zat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu. Ya. Nah, akidah kaum muslimin adalah bahwasanya Nabi Isa itu adalah ruh. Kita adalah ruh juga, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun speciality dan kespesialan Nabi Isa ini berbeda. Karena apa? Karena beliau tidak melalui proses seperti prosesnya manusia pada umumnya, bercampurnya embrio atau air mani dan semisalnya. Maka langsung ada berupa ruh di perutnya ibunya, yaitu Maryam. Wa annal jannata haqqun wan nar haqqun, dan meyakini bahwasanya surga itu hak dan neraka itu hak. Maka yang seperti ini semua keyakinannya adkhalahu Allahul jannah. Allah akan masukkan orang seperti ini ke surga yang mempunyai keyakinan ini. Tapi ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalan dia. Nah, kalimat terakhir ini menunjukkan bahwasanya amal itu di antara sebab dan hujjah seseorang Allah Ta'ala masukkan ke surga. Namun sebelumnya dengan rahmat Allah
azza wa jalla. Sehingga orang masuk surga itu ada sebab setelah rahmat Allah. Dan sebab asasinya yang Allah jadikan sebagai hujjah adalah amalan dia. Dan amalan itu perlu usaha, bukan hanya omdo. Kalau omdo semua bisa, ya, tapi harus punya amalan. Maka di sini jemaah sekalian, Ibnu Rajab di kitab ini kemudian memulakan pembahasan setelahnya ini, yaitu ahlut tauhidi la yukhalladuna fin nari wa in dakhaluha. Ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlut tauhid yaitu muslim yang memiliki pengesaan terhadap Allah, tauhid terhadap Allah dalam ibadahnya, itu tidak dikekalkan di neraka walaupun misal mereka memasuki neraka. Tidak akan dikekalkan. Beda dengan ahli syirik, ya. Musyrik beda dengan ahli tauhid. Kalau musyrik syirik akbar dikekalkan di neraka, jelas itu. Tapi kalau orang ini ahli tauhid, tidak melakukan syirik besar, maka dia masih disebut ahli tauhid yang kalaupun masuk neraka itu tidak sampai kekal selamanya. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa ahaditsu hadzal babi naw'an. Dan hadis-hadis di masalah ini, tentang ini ada dua macam. Ahaduhuma, macam yang pertama, ma fihi anna man ata bis syahadataini dakhala al jannata aw lam yuhjab anha, wa hadha zahir. Yaitu hadis tentang apa yang di dalam hadis tersebut ada faedah bahwasanya siapapun orang yang mendatangkan dua kalimat syahadat akan masuk surga, atau minimal tidak akan tertutup dari surga. Dipahami, konsentrasi baik-baik jemaah. Orang yang mendatangkan dengan dua kalimat syahadat bukan musyrik, itu pasti masuk surga, atau minimal kalau enggak masuk surga dulu, surga itu sebenarnya bukan, surga itu belum, surga itu tidak ditutup darinya. Apa maknanya? Maknanya adalah kalaupun dia tertahan tidak masuk surga dulu, itu bukan berarti dia tidak akan masuk surga, karena ujung-ujungnya bakal ke surga. Mungkin enggak seseorang ahli tauhid, iya, tapi dia diazab neraka dulu, mungkin sesuai dengan kebijaksanaan Allah, kemudian dengan kelakuan dia. Kalau Allah enggak ampuni, masuk itu. Kalau nggak dapat syafaat, masuk. Ada nggak yang memang nggak masuk neraka nih, tapi tertahan? Ada nggak? Ada. Yang punya utang belum bayar dan belum dibayar sama ahli warisnya. Yang punya utang tapi nggak ngomong sama ahli warisnya kalau dia punya utang, akhirnya tertahan. Dan juga yang menghutangi tahu orang ini mati, bukannya ditagih. Faham ya? Kalau kita tahu dia ngutang sama kita, imma, dan dia mati, keluarganya tahu, nggak ada yang tahu, imma kita ikhlasin lillahi ta'ala, imma kita tagih. Dan ikhlasin itu harus benar, ikhlasin, udah wafat orangnya, udah. Lagi pula utangnya 50.000 doang misalnya. Ya Allah, 50.000 doang gitu kan. Ya tapi tetap hutang. Ikhlasin dah. Ya kalau udah ikhlasin nggak boleh ngungkit lagi habis itu. Orang tua kalian itu punya hutang sama saya. Berapa Pak? 50.000. Alah 50.000 doang ngomong tahu gitu kan. Enggak dimaafin, saya udah maafin sih. Ya udah enggak usah ngomong harusnya kan. Enggak enak dia masih diomongin kan. Udah mati lagi orangnya gitu kan. Tapi kalau misalnya memang sudah wafat dan kita nggak mau memaafkan, mungkin karena besar 10 juta misalnya. Wah lumayan ini 10 juta nih. Mana dia ada warisan rumah lagi buat anak, misalnya ada warisan apa ini itu. Ini anak-anaknya Pak Fulan ya, iya. Maaf ini waktu itu saya, ya bapak kalian punya hutang. Berapa? 10 juta. Mana buktinya Pak? Nah ini yang repot. Makanya dalam surat Al-Baqarah di ayat 282 atau 283, falyaktub,
Ya, wal yumlil ladzi alaihi wal yumlil, dan hendaklah tulis hutang itu. Ya. Ada pencatatnya. Katibnya ada. Gitu. Atau saksi lah minimal. Supaya kalau salah satu meninggal, maka saksi ini bisa menunaikan infonya gitu. Kalau nggak ada saksi dan hutang itu besar, nanti ketika nagih ya repot. Dan ini kadang terjadi. Ya, kadang terjadi. Perlu proof, bukti, ada suratnya, ada tulisannya atau recordnya atau gimana, atau minimal pengakuan dari almarhum dulunya pas kita hidup, misal ketika hidup ketahuan misalnya. Nah, begitu. Belakangan ini juga ada keluarga ya, yang ingin menunaikan hutang orang tuanya telah wafat, baru wafat orang tuanya. Ya. Namun punya hutang sama orang tua lainnya yang masih hidup. Punya hutang berupa emas. Dan surat-suratnya dicari kemudian kan, oh ternyata segini hutangnya. Datanglah kemudian ke pemilik hutang, ternyata sudah tua renta juga. Bapak, ini bapak kami punya hutang sama bapak kami mau bayar. Ternyata bapak yang memberikan hutang itu dulunya sekarang sudah pikun. Jadi bingung. Oh, saya nggak tahu tuh bapak kalian punya hutang. Padahal jelas ya, maksudnya mungkin wasiat dari almarhum gitu kan, atau mungkin ketahuan dari suratnya punya hutang. Ya. Tapi yang menghutangi itu lupa. Saya nggak bapak kalian nggak ada hutang kok sama saya. Kalau ada pun ya nggak tahu, saya lupa. Dan nggak tahu, saya pikun dah. Di sini kalau misalnya orang ya, keluarga ini keluarga yang matre ya, atau kurang bertakwa, ya udahlah kesempatan ini mah, alhamdulillah lupa orangnya, gitu kan. Tapi kan kalau didiemin sama ahli waris nggak dibayar hutang itu, apa konsekuensinya? Pertama, mereka dosa, itu pertama. Padahal mereka mampu membayarnya, itu satu. Kedua, di akhirat nanti, kalaupun ini bapak ini mati syahid pun, almarhum mati syahid, tetap ketahan di depan surga, nggak masuk. Gara-gara apa? Belum dilunasi hutangnya sama ahli warisnya. Makanya kalau kita tahu ahli waris kita miskin, anak kita nggak punya apa-apa, kalau bisa sekarang jangan punya utang. Kenapa? Jangan kalah sama gajah mati meninggalkan gading masih mending, ini mati meninggalkan utang. Kesian anak-anak kita gitu loh. Kalau bisa, kecuali anak-anak kita ya kaya, mungkin kaya pun belum tentu mereka bakal bayarin itu. Tuh. Makanya cuma di sini jangan meremehkan masalah hutang, dan juga jangan mentang-mentang kalimat syahadat iya, talqin di akhir kalimat sebelum kematian la ilaha illallah iya, tapi tetap nggak bisa diremehkan. Ahlus sunnah itu nggak bisa meremehkan dosa. Ya, bakal masuk surga insya Allah iya, insya Allah kita nggak pastikan, tapi kaidahnya begitu. Tapi kan ada beberapa hal, maksiat dosa besar, ada dosa kecil yang menumpuk, hutang yang belum dibayar gitu. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, fa innan nara la yukhalladu fiha ahadun min ahli tauhidil khalis. Neraka itu seorang pun dari ahli tauhid yang murni tidak akan kekal di neraka kalaupun masuk. Ya. Enggak bakal kekal di neraka walaupun masuk. Wa qad yadkhulul jannata wala yuhjabu anha idza tuhira min dhunubihi bin nar. Dan ahli tauhid yang murni, ahli tauhid benar-benar bisa masuk surga, pasti masuk surga. Tidak tertutup dari surga itu. Ya, surga tidak menutup dirinya untuk orang-orang ahli tauhid ini jika dia telah dibersihkan dari dosa-dosanya dengan api neraka. Jadi ada ahli tauhid yang memang masuk neraka. Ya, ada ahli tauhid yang memang masuk neraka.
Wa haditsu Abi Dzarrin ma'nah, dan hadis Abu Dzar yang kata Nabi SAW, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati atas la ilaha illallah melainkan pasti dia masuk surga. Kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia mencuri. Kata Nabi SAW, wa in zana wa in saraqa, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, dia mati dan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Terus ditanya kayak gitu 3 kali kayak gitu. Tapi makna dari hadis Abi Dzar ini adalah bahwa anna zina wal sariqata la yamna'ani dukhulal jannati ma'at tauhid. Bahwasanya zina dosa besar, sariqah dosa besar, itu keduanya tidak mencegah masuk surganya seseorang dengan tauhidnya. Enggak mencegah. Hanya kalau tidak Allah ampuni, ya diberesin dulu itu di akhirat, zina dan dosa mencurinya. Taib, dosa zina itu hak apa? Hak Allah atau hak manusia sebenarnya jemaah? Ya pasti hak Allah karena itu melanggar hukum Allah, itu pasti yang dilanggar ya. Ada enggak hak manusia di dosa zina itu? Kalau misalnya dua-duanya sama-sama mau, maka ini emang dua-duanya nih ya. Kalau misalnya ternyata pemerkosaan, maka ini berarti merampas hak kehormatan orang lain, maka double dosanya. Dosa zina ya, dan dosa menyakiti hamba Allah ya. Kalau dua-duanya sama mau ya, bukan berarti lebih baik ya, tapi sama-sama jeleknya, cuman mendingan gitu. Namun sariqah, mencuri, hak siapa yang dirampas? Hak manusia. Ada hak Allah nggak di situ? Yang konsekuensinya ada, yaitu hukum apa? Potong tangan. Oke, dosa besar. Berarti terancam masuk neraka. Wa hadza haqqun la mariyata fi. Ini adalah benar bahwa saya zina dan mencuri tidak mencegah masuk surganya seseorang dengan tauhidnya. Ya. Ini benar, tidak ada keraguan padanya. Annahu la yu'adzabu yawman 'alaihi ma'at tauhid. Wa fi musnad al-Bazzar an Abi Hurairah marfu'an, dalam musnad al-Bazzar dari Abu Hurairah secara marfu' kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min dahrihi wa yusibuhu qabla dhalika ma asabahu. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah itu akan bermanfaat buat dia pada waktunya nanti masuk surga, itu maksudnya. Tapi yusibuhu qabla dzalika ma asabahu, tapi dia akan terkena musibah dulu, terkena azab dulu sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia dari dosa-dosa. Itu kalau tidak Allah ampuni ya. Begitu ya. Jadi di hadis Abi Dzar tadi yang kata Nabi, barang siapa berkata la ilaha illallah, tidaklah ada hamba yang mengatakan la ilaha illallah dan mati dalam keadaan la ilaha illallah melainkan pasti masuk surga, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Itu kaidah benar tentu. Tetapi ini maknanya adalah bahwasanya maksudnya zina, mencuri dan dosa-dosa lainnya selain dosa syirik besar tidak menghalangi orang itu dari masuk surga suatu saat gitu loh. Dosa-dosa besar selain syirik dan kekufuran besar itu tidak menghalangi masuk surga, melainkan ada waktunya dibersihkan neraka dan pada endingnya akan kembali ke surga. Kalau orang non muslim mendengar ini, maka pasti mereka merasa Islam itu enggak adil. Kenapa? Loh, walaupun dia jahat-jahat pun pasti masuk surga. Pasti masuk surga, iya. Selama dia ahli tauhid. Waduh. Terus kalau orang misalnya non muslim kafir tapi dia baiknya luar biasa, masuk neraka? Pasti masuk neraka. Walaupun dia baik banget. Mereka akan bertanya, di manakah keadilan? Wes nggak ngurus agama kami, kamu urus aja ada agama kamu. Kan gitu ya. Tapi mungkin mereka akan bermain logika. Di mana logikanya? Gitu loh. Kok apa namanya?
hanya karena dia itu muslim tapi jahat, hanya karena muslimnya masuk surga. Lah ini ada orang non muslim hanya karena dia non muslim tapi baik banget tetap neraka abadi. Gimana logikanya? Kok cacat? Antum yang cacat logika antum. Kenapa? Karena antum mengatakan hanya karena. Kuncinya di situ. Ya gitu ya Pak. Orang muslim masa hanya karena dia muslim terus jahatnya minta ampun, tetap aja ujungnya surga. Ini hanya karena dia bukan muslim. Antum karena mengatakan itu hanya karena antum underestimate, meremehkan masalah tauhid ini gitu loh. Ya. Tapi oke lah kita pakai logika gitu. Katakanlah tauhid dan ini sebanding lah gitu. Kenapa kok cuman karena dia muslim padahal baik, padahal jahat banget, dan ini muslim padahal kok nggak timpal gitu loh. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala dilanggar hukum syariatnya saja, itu masih bisa ditolerir dan masih mungkin dimaafkan. Tapi kalau dirinya diingkari, ketuhanannya diselewengkan, maka itu jauh lebih buruk daripada sebatas melanggar salah satu cabang hukum syariatnya. Bisa dipahami gak coba? Gimana? Bisa dipahami ya? Seorang bapak, misal, walillahil mathalul a'la, enggak, ini permisalan yang tentu jauh sekali, enggak sama kayak Pak. Kalau ada anak antum misalnya, ini anak antum, pas udah gede, dia enggak ngakuin antum bapaknya. Walaupun dia itu mewakafkan buat antum masjid, dan tapi dia enggak ngakuin antum bapaknya, padahal ini yang kita didik dari kecil. Ini yang saya lahirin, dan ini dari status manis saya. Tapi antum nggak diakui bapak antum sebagai bapak, walaupun dia baik. Ya, kira-kira antum rela nggak kayak gitu? Rela nggak, Pak? Misal saja, naudzubillah min dzalik, nggak bakal rela, hatta anak ini sebaik apapun. Ini Pak, gimana analoginya, masuk nggak Pak? Itu madu manusia itu, yang mana kita itu hanya sebatas bapak, bukan kita yang merezekikan gitu loh. Tapi kalau ada anak, mungkin dia durhaka banget, mungkin dia jahat, mungkin dia gini, banyak kesalahannya. Tapi ketika dia ketemu kita, dia ngaku bapak gitu. Kira-kira masih nggak kita akuin dia sebagai anak, Pak? Masih, walaupun kayak gitu anaknya. Bandingkan kalau di antara anak-anak kita kayak gitu, ada yang baik, tapi dia nggak pernah mau ngaku kita bapaknya, malu kita sebagai bapak. Ada yang kurang ajar juga sama kita, tapi dia kalau ngomong sama kita minta duit, Pak, minta duit Pak. Pas kira minta duit ya kayak gitu ya, bapak ya. Kira ngomong sama teman-temannya dijelekin, bokap gua tuh ini ya. Tapi dia ngakuin kita bapak gitu. Ini baru analogi kemanusiaan. Ketika dia masuk rumah, yang anak ini ngakuin kita bapaknya, kita masih ridho sama dia dan kita masih mintakan ya Allah ampunin dia. Tapi untuk anak yang nggak ngakuin bapaknya adalah kita gitu, kesel selamanya kesel. Walaupun dia Pak, walaupun bapak bukan bapak saya, tapi ini saya kasih rumah. Enggak, saya nggak butuh rumah, mesti gitu Pak. Ya udah dah kalau gitu saya akuin dah bapak saya. Kamu ngomong kayak gitu, kayak nggak ikhlas, tetap nggak kita sakit. Itu baru kebapaan. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala udah rezekikan ini manusia dari sejak dia masih janin, dipelihara, diberi rezeki dari yang dia nggak tahu apa-apa, dari yang keluar ngebrojol nangis nggak tahu apa-apa, sampai gede nggak mengakui Allah Maha Esa. Gimana nggak durhaka ini? Mana masa kayak gini dimasukin ke surga gitu ya? Walaupun dia mewakafkan apapun. Walaupun dia punya charity ini, punya foundation, punya yayasan kemanusiaan, tapi selagi dia nggak mengakui Tuhannya dengan benar, gimana mau masuk surga?
Ini yang saya tunggu-tunggu dari seorang Habib muda yang katanya ulama muda. Ketika diskusi di salah satu podcast terhadap seorang yang Kristen Nasrani. Ketika di situ ada diskusi Islam, bahasa saya lupa. Pokoknya awal-awal Ramadan kemarin. Muslim jahat tetap masuk surga, non Muslim baik tetap masuk neraka. Kayak gitu pokoknya. Tapi nggak ada jawaban seperti ini. Jawabannya mudah, karena apa? Karena sulit ketika kita itu berpaham liberal. Kita mau mengatakan bahwasanya Muslim sejahat apapun itu ujungnya surga, kafir sebaik apapun ya ujungnya neraka abadi. Nggak bisa ngomong kayak gitu kalau kita liberal. Karena itu akan bertabrakan dengan sikap liberalisme yang mana ya semua agama sama. Pluralisme, semua agama liberal, bebas semua, bebas. Yang penting kembali ke Tuhan, gitu. Ya, nggak bisa ngomong kayak gitu. Anda nggak mengatakan juga Habib tersebut adalah seorang liberal tulen, enggak. Hanya di lingkaran atau di circle yang mana disuruh banyak orang-orang yang nggak bisa diajak kompromi pemikiran mereka menuju ke Al-Quran hadis. Namun dengan logika. Padahal sebenarnya kalau mau dijelaskan logika kayak tadi analogi tadi Pak. Tapi saya nggak mendapatkan itu, melainkan yang saya dapatkan adalah retorika dan sisi keberatan untuk menjelaskan kaidah ini gitu loh. Bahwasanya orang Muslim masuk surga walaupun banyak kesalahannya, tapi akan masuk neraka dulu. Gitu. Kalau nggak diampuni sama Allah. Kalau diampuni sama Allah langsung surga. Gitu loh. Sampai sini jelas jemaah ya insyaallah. Tapi dengan begitu tentu kita tekankan dengan kaidah yang tadi, dengan kenyataan kita tekankan bahwasannya haram atas seseorang merasa aman dengan masa depan akhiratnya. Haram, enggak boleh. Harus ada rasa takut supaya terbangun inisiatif untuk terus beribadah dan tidak bermaksiat. Walaupun jatuh-jatuh juga maksiat, tetapi harus ada, itu selalu ada Pak. Karena meremehkan masalah akhirat itu salah satu dosa besar juga gitu loh. Merasa aman dari makar, merasa dia bakal terpilih nanti di surga, itu kan Yahudi kayak gitu. Dan juga Nasrani. Kata Allah Azza wa Jalla wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang Yahudi dan Nasrani mereka saling mengklaim diri mereka adalah anak-anak Allah dan para pecinta Allah yang dicintai oleh Allah. Pun orang Yahudi juga ada yang mengatakan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Enggak bakal, kata orang Yahudi, kita tuh enggak bakal, kalaupun kita kena neraka paling cuma berapa hari doang. Kepedean ini orang Yahudi. Enggak boleh, kita Muslim enggak boleh seperti itu. Tapi enggak boleh juga kita katakan ya Allah, saya ini kayak nggak cocok masuk surga. Tapi ke neraka saya nggak kuat. Ente pengen kemana bro? Ente mau jadi Abu Nawas? Ilahi lastulil firdausi a'la. Wala aqwa 'ala naril jahimi. Minta ampun lah sok silakan. Tapi nggak usah kayak gitu bahasanya. Makanya sebagian ulama memakruhkan doa dengan sajak, doa dengan syair, makruh. Kenapa? Allah itu tidak berhajat untuk doa-doa seperti ini. Allah Ta'ala menginginkan doa-doa hambanya yang benar-benar nyala dari hati apa adanya. Bersojok indah tapi ria, apalah artinya disandingkan dengan orang semampunya dia doa tapi tulus dan paham. Ya. Baik, yang kedua wasani ma fihi annahu yuharramu 'alan nar atau yuhramu 'alan nar. Di dalam hadis Nabi SAW tadi, hadis Abu Dzar dan hadis-hadis lainnya, orang ahli tauhid itu diharamkan dari neraka. Nah di sini para ulama berbeda pandangan. Ya, wahada sebagian ulama wahada qad hamalahu ba'duhum 'ala al-khuludi fiha. Ada yang mengatakan maksudnya diharamkan orang mukmin, diharamkan atas neraka di sini maksudnya adalah diharamkan abadi di neraka, itu maksudnya. Jadi orang mukmin ahli tauhid tidak akan ada yang abadi di neraka. Dan itu hak, memang benar. Ya. Tapi juga ada yang menyatakan dari sebagian ulama maksudnya diharamkan dari neraka adalah
diharamkan dari ala narin yukhalladu fiha ahluha wa hiya ma 'ada darkul a'la, ma 'ada darkil a'la, yaitu diharamkan dari neraka bagian yang paling bawah. Jadi orang beriman itu hanya diharamkan hanya kalaupun masuk neraka mereka hanya masuk ke ad-dark al-a'la. Ad-dark itu derajat, al-a'la yang paling tinggi. Neraka itu kan berderajat, ya. Yang paling rendah ad-darkil asfal namanya, itu khusus itu diantaranya adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di paling dasar, paling pahit, paling ngerinya. Nah, orang beriman kata sebagian ulama adalah tempatnya paling a'la, paling tinggi. Paling tinggi ini bukan berarti paling enak, tetap enggak ada yang enak, neraka enggak ada yang enak gimana. Ya, kayak kita bakar tabunan, nabun, kemudian kita diri di atasnya, ada enggak yang enak kayak gitu? Enggak ada yang enak-enaknya sama sekali. Apalagi neraka 69 kali lipat daripada itu. Ini kata sebagian ulama, maksudnya diharamkan dari neraka yaitu diharamkan dari bagian paling bawahnya neraka. Melainkan kalaupun masuk neraka bagian paling atas, paling ya dibilang paling mending atau gimana gitu ya. Tapi paling mending kayak gitu. Fa inna ad-darkal a'la yadkhuluhu khalqun katsirun min 'usatil muwahhidin bi dzunubihim. Sesungguhnya bagian derajat paling tingginya neraka itu banyak nanti masuk ke dalamnya dari para ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid dengan sebab dosa-dosa mereka. Ini kata sebagian ulama ya. Tsumma yukhrijuna bi syafa'ati syafi'in. Kemudian tsumma yukhrajuna atau tsumma yakhrujuna bisa. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka itu dengan syafaatnya pihak-pihak yang memberi syafaat dan dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla Arhamir Rahimin. Jadi dengan dua sebab nanti akan keluar dari neraka, yaitu dengan syafaat, baik syafaat Rasulullah atau syafaat orang-orang soleh, dan tentunya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tetapi wallahu taala alam, untuk masalah bahwasanya ad-darkul a'la, ad-darkul asfal, bahwasanya orang beriman ahli tauhid itu adalah yang hanya mendapatkan yang paling tinggi derajatnya dari neraka, enggak sampai ke bawah-bawah, maka ini tidak diamini oleh sebagian dari ulama. Kenapa? Karena ancaman-ancaman dalam Al-Qur'an, ancaman-ancaman dalam hadis tentang akhlak yang buruk, tentang ini, tentang itu nanti masuk neraka, itu dalam ayat atau hadis dengan lafal neraka doang, bukan dengan lafal neraka atas atau bawah, enggak. Kecuali orang munafik itu beda. Artinya ini hanya pendapat ulama. Tidak ada dalil khusus yang menyatakan bahwa orang beriman itu akan orang beriman yang bermaksiat dan tidak diampuni ketika itu hanya menempati bagian atas neraka, itu tidak ada dalil khusus tentang itu. Makanya Syekh Abdurrahman Al-Barrak, ulama Saudi gitu, ulama seniornya Saudi, itu ketika mensyarah kitab ini, beliau menyatakan bahwasanya hal ini lebih baik hal ini tidak begitu jelas, atau hal ini tidak ghairu bayyin atau laisa bibayyin, tidak begitu jelas dalilnya, melainkan yang lebih tepat adalah wallahu alam, diharamkan dari neraka di sini imma karena dia bertauhid dan taubat dari dosa-dosanya dan dihapus oleh Allah dosa-dosanya, atau imma diharamkan dari segi keabadian di neraka. Dan itu lebih berhak kita katakan begitu, diharamkan keabadian dari neraka, karena itu berarti ada harapan orang bertauhid ini untuk ke surga. Selagi ada harapan, selagi juga ada kekhawatiran, gitu loh. Kekhawatiran kita masih mungkin masuk neraka. Coba kalau sekarang kita nggak ada kekhawatiran masuk neraka, jemaah, kita akan berbuat semaunya pasti. Iya. Apakah dosa-dosa kita sudah ditebus, Pak? Ada nggak yang nembus dosa kita, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Artinya kita akan mempertanggungjawabkan dosa kita sendiri, Pak. Kita nggak pakai keyakinan Nasrani. Mereka itu menjadikan Jesus sebagai penembus dosa umat manusia, mankind. Semua umat manusia ditebus dosanya oleh Jesus. Dan ini khurafat.
Kalau semua umat manusia, dan itu yang Anda dengar juga dari sebagai orang Nasrani. Sebenarnya kalau kita balikin, loh berarti yang Muslim juga dong dosa-dosa dihapus. Nah iya. Oke, kalau gitu berarti kita masuk surga semua dong. Jawabnya gimana kira-kira orang Nasrani? Insya Allah gitu jawabnya. Mereka nggak ngomong insya Allah. Tapi mereka kadang ngomong insya Allah juga kadang-kadang. Kalau lagi muamalah kita ngomong insya Allah, ya biarin aja mereka kayak gitu urusan mereka kan. Tapi kan insya Allahnya mereka nggak ngerti insya Allah maksudnya apa. Insya Allah sih maksud. Kalau emang semuanya masuk surga, berarti sekarang saya nampar kamu nggak apa-apa dong. Insya Allah. Hah? Dosa nggak kira-kira? Ya bukan dosa sih, itu kan perbuatan buruk. Ya perbuatan buruk, tapi kan intinya saya tetap aja nanti pasti ke surga dan ditebus dosa saya oleh Yesus dan kemudian bebas kan? Ya nggak gitu juga konsep, pasti gitu. Berkilah. Lalu konsep gimana? Ya pokoknya gitu. Nah banyak orang Nasrani itu pokoknya gitu. Kenapa? Karena dari atasnya mereka seperti itu. Imani aja sudah. Kita benar imani sudah, tapi ada nggak dalilnya? Gitu. Ya begitu. Allah a'lam. Setelah ada insyaallah tanya jawab insyaallah. Baik. Ada pertanyaan nggak jemaah sekalian? Rahimakumullah. Ada pertanyaan? Ya, Bapak, fadhil. Tentang kata seseorang masuk surga kalau mautan, nanti kata kita udah meninggal tapi kita masuk Ya. Mautan kita tidak memberitahu kepada ahli waris dan otomatis kan hutang kita nggak terbayar Ustaz. Ya. Itu tertanya sampai kapan kita masuk surga? Sampai wallahu alam, sebagian ulama mengatakan kata Allah Azza wa Jalla, yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Di hari itu tidak ada barter barang. La bay', tidak ada barter barang. Ya. Berarti kan kalau hutang itu kan biasanya barter barang, Pak. Maksudnya kan hutang uang, nominal uang, dan uang sekarang kan benda gitu ya. Dan di akhirat tidak ada uang. Lalu pakai apa nanti menebusnya? Pertama, ada dua kemungkinan. Yang mana kemungkinan pertama kayaknya nggak bisa. Yaitu kemungkinan pertama adalah ridhonya pemberi hutang. Ridhonya pemberi hutang, saya maafkan. Nah baru bebasnya. Tapi ini kayaknya mustahil, hampir mustahil lah terjadi Pak di akhirat. Karena semua orang itu akan menagih apapun hak mereka. Hatta orang kafir. Ya. Karena mereka dalam keadaan sangat membutuhkan pahala, ampunan, atau keringanan. Dan orang yang memberikan hutang ini pasti akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta yang memberi hutang ini adalah orang kafir. Iya Pak. Karena dia punya hak, selagi dulu manusia, sebagai manusia di dunia, punya hak yang kita belum tunaikan. Nah kalau dia orang mukmin, maka kemungkinan kedua, karena kayaknya nggak bakal dimaafin, kemungkinan kedua adalah kita akan disisihkan pahala kita ke sesuai dengan mizan yang Allah Taala kehendaki pahalanya ke orang itu, orang mukmin yang memberi hutang. Adapun orang kafir, kalaupun disisihkan pahala kita kepadanya, itu tidak akan menyelamatkan dia dari neraka. Tapi mungkin ada keringanan sedikit aja, secuil aja, karena nggak ada artinya juga dia nagih-nagih itu. Tapi artinya tetap seorang beriman itu akan dalam hadis Nabi SAW tetap akan tertahan dengan hutangnya. Sampai kapan? Sampai Allah tuntaskan mahkamah pembayaran hutangnya. Ya, boleh jadi dia sudah melewati sirat, jembatan sirat sudah lewat, di depan surga belum bisa masuk. Karena masih ada yang tertinggal, orang yang masih dihisab dan orang itu menagih hutang. Itu bisa jadi Pak, bisa jadi begitu. Maka nasihat ada untuk nana pribadi jemaah. Kalau kita punya hutang yang sifatnya mungkin sangat rahasia, atau hutang yang berawal dari kecurangan dan kita tidak mau membongkar kecurangan tersebut, karena nggak mungkin, kadang emang nggak boleh kita membongkar kecurangan. Kecuali pada pihak yang sangat amanah untuk bisa menunaikan pembayaran hutang kita.
maka segera sekarang tuntaskan. Misalnya kecurangan apapun, korupsi, itu hutang. Nilep dana zakat, nilep dana masjid, itu semua akan menjadi hutang. Itu semua akan dihisab di hari akhir. Karena itu ada hak yang kita belum tunaikan. Termasuk zakat. Zakat belum dibayar, zakat yang saya bawa biasanya zakat mal. Kalau zakat fitrah itu rata-rata masif lah orang-orang menunaikannya insyaallah. Tapi zakat mal, zakat usaha dan seterusnya, itu tuh hutang semua kepada mustahiqin. Berat, besar. Maka dan itu dosa gitu loh. Nah, kalau yang tadi konteksnya Pak, hutang yang sebenarnya bukan dosa. Artinya begini. Kita punya hutang, pengen bayar, keduluan mati, wafat. Tapi qadarullah enggak sempat untuk ngomong ke orang atau memberitahu atau klarifikasi, dan enggak ada pencatat dan enggak ada, pokoknya ya udah hutangnya terus berjalan sampai hari akhir. Jadi bukan karena nggak mau bayar, bukan. Adapun kayak nggak mau bayar yang sengaja, maka itu jatuhnya dosa. Jadi dia nggak lewat sirat dulu, ke neraka dulu dia kalau nggak Allah ampuni, atau dihisap dulu sama orang, diketemuin. Khawatirnya utangnya banyak, amanahnya sedikit. Dihisap nanti pahalanya, diberikan kepada yang memberi hutang itu. Ya, begitu. Ada ya seperti itulah, wallahu alam. Jadi kalau itu berupa pencurian, hutang, emang udah lama nggak bayar dan seterusnya, maka sekarang itu harus punya azam dan usaha untuk membayar. Kalau memang tidak mampu menemukan orangnya, azamkan dan niatkan sedekah atas nama orang tersebut. Kalau nggak tahu nama orangnya, minta sama Allah, ya Allah ini atas nama fulan, saya tidak tahu orangnya tapi engkau tahu siapa dia. Kalau nggak ketemu orangnya, kalau tahu orangnya siapa tapi kita malu, ya kan bisa pakai secari kertas, ada amplop, masukin ke bawah pintu Pak, ya kan? Iya, pentingnya masih gitu, pas masukin kebuka, tuh orang keluar. Nah yang penting kan bayar Pak, penting bayar, begitu. Ya semoga Allah Ta'ala gerakan hati kita, mungkin kita kalau kita introspeksi diri, boleh jadi ada masalah apalagi masa muda kita Pak ya. Zaman dulu nyolong singkong, nyolong apa itu, nyolong jagung, tebu, pokoknya yang di kebun-kebun Pak. Itu nyolong Pak, namanya Pak, nggak boleh. Nyolong bagi kita hukumnya pahala sedekah dapat buat dia. Tapi tetap itu dosa nyolong ada Pak. Enggak, kalau kita misalnya ngambil jagung milik orang yang punya pohon jagung itu dapat pahala nggak Pak? Dapat pahala. Iya Pak, dapat pahala. Karena ada hadisnya. Kalau kita punya ladang, burung makan, dicolong sama orang, diambil sama orang, pemilik ladang dapat apa? Pahala sedekah. Tapi bagi yang ngambil comot, ya dapat dosa. Pak enggak berarti wah saya pengen supaya orang ini sedekah, diambilin atau ya nggak bisa gitu, konsepnya nggak gitu tuh. Nggak gitu konsepnya. Ya begitu. Hati-hati Pak. Ya. Jangan sampai uban kita misalnya udah berambut uban, ternyata kalau kita lihat-lihat masa lalu, wah kejam juga kita nih gitu. Iya harus dibayar. Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa menghalalkan, ya gitu. Begitu Pak ya. Fadol, tadi siapa ya? Fadol. Ya, Fadol. Ini tentang lafaz la ilaha illallah. Itu kan kalau ini kan lafaz yang harus kita lafazkan terus atau hanya bagaimana saja yang la ilaha illallah, kan ada yang zikir itu harus dibaca berapa kali gitu, apa ya. Oke. Waalaikumsalam. Zikir la ilaha illallah bisa disifat, zikir la ilaha illallah ada yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu atau momentum, dan ada yang sifatnya mutlak, bebas. Yang sifatnya bebas kapan aja antum mau Pak, asal jangan meyakini ada kekhususan di sini untuk momentum ini. Sekarang pun nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa lagi kajian la ilaha, tapi jangan berisik, maksudnya jangan keras-keras suaranya. Kita kajian situ tahlilan kan repot jadinya, ya. Nah, yang khusus itu di beberapa momentum seperti zikir pagi petang,
zikir setelah sholat ya. Dan beberapa zikir lainnya seperti bacaan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum gitu. Nah, zikir pagi utama misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir itu 100 kali sehari. Bisa. Ya. Dan juga di maghrib juga bisa 10 kali bisa la ilaha illallah la syarikalah mulkul hamd. Ya, subuh ya. Subuh dan maghrib ya. Subuh dan maghrib ya. Dan ada lagi sebelum tidur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sesuai dengan momentum. Adapun kalau mutlak bebas silakan. Baik dengan la ilaha illallah saja atau dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih bisa. Atau bebas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bisa. Itu. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Suara di mana itu? Ada ibu-ibu ya? Masya Allah. Ya. Oh ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau misalkan ada sahabat menunda atau dia terlilit masalah utang online, pinjol. Nah, ya. Itu kaitannya sama persis seperti yang tadi Ustaz jelaskan berkait dengan orang kafir, utang terhadap orang kafir, Iya. atau bukan? Itu pertama. Terus kedua, Enggak, bentar. Pinjolnya sama siapa nih? Kan saya nggak tahu pinjol sama siapa, Pak. Iya, maksudnya ke siapa? Pinjol ke bank atau ke aplikasi itu? banyak kan agak Cina biasanya. Ya, kafir. Biasanya. Kafir. Iya, termasuk. Dan juga rata-rata riba itu, Pak. Enggak. Itu pasti riba, bukan rata-rata, emang pasti riba. Biasanya yang kayak gitu, yang biasa di iklan-iklan kan biasanya orang-orang Cina gitu kan. Maksudnya Cina Indo biasanya riba. Itu enggak riba. Kenapa mereka mau minjeman? Karena mereka pakai skema riba. Dosa riba dapat dan juga hutangnya, dan kalau dia meninggal harus dibayar sama ahli waris dengan uang warisan. Nah, 2. Yang kedua tentang tadi zikir ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya. Anda pernah dengar tentang apabila kita terjaga saat kita Tidur. La ilaha illallah. Ada. Ya. Tapi ada beberapa lafal yang agak berbeda sedikit ya. Betul. Nah, yang seperti itu kan sunnah ya. Nah, itu masuk yang Ustaz sebutkan zikir mutlak kah? Muqayyad. Dengan lafal persis seperti itu muqayyad. Jadi harus persis dengan itu lafalnya. Iya. Oh, iya. Ibu-ibu apa mau nanya ibu-ibu ya? Ada. Masya Allah. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ada 2 pertanyaan. Iya. Pertama, mau bertanya, ada teman saya janda ditinggal mati. Kemudian dia sedang didekati dengan laki-laki tapi non muslim, dan si laki-laki tersebut berniat mau berhijrah masuk Islam. Bagaimana sikap yang seharusnya teman saya lakukan? Apakah ngasih kesempatan atau meninggalkan saja laki-laki tersebut? Baik Ibu, itu yang pertama dulu ya saya jawab. Kata Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu demi dunia yang dia dapatkan atau demi perempuan yang pengen dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hijrah untuk dapat maksab atau dapat pendapatan penghasilan itu boleh dan sah, tetapi itu sesuai niatan dia. Dia hanya akan mendapatkan bagian dunia itu saja, dan mungkin gak dapat pahala gitu loh. Dan kalau misalnya dia hijrah di sini dalam untuk supaya pengen dapat perempuan, ia mungkin ketika nikah sah, tapi dia wajib masuk Islam dulu sebelum nikah, dan harus sah rasmi dia muslim. Dan begini,
kita nggak bisa memvonis bahwasanya dia itu jelek dan saya kan nggak tahu, bukan jelek muka, bukan jelek apa, bukan maksudnya jelek perangai dan semisalnya, kita nggak tahu. Hanya saja begini, ada dua opsi, imma berikan dia kesempatan atau opsi kedua tidak berikan dia kesempatan. Kalau pakai opsi pertama berikan dia kesempatan, maka ini harus careful lebih gitu loh, karena Anda yaitu sang janda ini akan menghadapi apa? Menghadapi sesuatu yang mungkin kedepannya itu akan banyak problem. Sesama muslim aja, kalau dia pria muslim aja sekarang banyak trouble kok, gimana dengan yang baru? Tapi bukan berarti kita mengatakan pasti dia jelek, belum tentu juga gitu loh. Artinya harus siap, be ready gitu, konsekuensinya nanti. Nah, kalau memang memberi dia kesempatan, maka suruh dia segera masuk Islam. Dan buktikan bahwasanya Anda muslim setelah itu. Dengan apa? Menunaikan sholat. Nah itu challenge yang penting banget, Pak. Ya, kalau ternyata dalam sekian waktu dia memang dengan ada bukti dan saksi dia emang rajin sholat, baru silakan lanjut. Adapun kalau enggak gitu jangan. Karena kejadiannya sudah kamuflase. Iya. Intinya sholatnya dulu gitu loh. Sholatnya dan beri waktu, jangan tergesa-gesa ibu. Beri waktu. Ini kalau memang beri dia kesempatan. Cepat masuk Islam dan syaratkan sholat. Dan suruh dia niatkan sholat karena Allah, bukan karena pengen nikah. Itu tuh gituin tuh. Berani nggak? Kalau nggak berani kayak gitu, maka opsi kedua tendang. Kalau emang kamu masuk Islam, sama yang lain aja kau gitu. Berani nggak ibu ini atau janda ini untuk seperti itu? Bu, gini, janda ini posisinya itu kadang lemah dan kadang dipermainkan. Terlebih mungkin nikah siri misalnya. Maka ini harus lebih waspada. Ya, kalau sama muslim aja banyak trouble gitu kadang-kadang karena tingkah kelakuan, maka sebenarnya rasionya ini lebih memungkinkan lagi untuk repot ke depannya. Gini, ya nasihat saya untuk fulanah ini, Anda itu muslimah, Anda memiliki izzah. Memang stok pria sekarang agak berkurang. Tapi insya Allah stok pria masih banyak dan setiap kepala pria itu masih memiliki kesempatan, yang belum nikah masih memiliki kesempatan 4 kali, yang sudah menikah masih memiliki 3 kali. Walaupun rata-rata pengecut. Tapi seenggaknya kita harus tahu bahwasanya pria masih available gitu, masih tersedia stoknya masih banyak. Pahit-pahit nggak apa-apa, dia muslim gitu loh. Ini anjuran saja, tapi kan ini dikembalikan kepada ibu. Kalau memang mau pakai opsi pertama, yaitu supaya hijrah dengan syarat yang tadi saya sebutkan, harus syahadat segera, masuk Islam resmi dan berani untuk mengubah aktenya segera. Dan maksudnya akte apa ya? KTP misalnya, itu penting ya. Jangan nunggu diubah nanti pas habis nikah. Kenapa? Dia bisa balik lagi. Ayo, kan? Hati-hati. Ini masih banyak keriuhan sebenarnya, Bu. Kalau saran saya sih sebenarnya ayolah. Ya, masih bapak-bapak sini masih banyak yang segar. Iya, siap ngomong ya. Prakteknya wallahu a'lam. Yang kedua, Ibu. Pertanyaan yang kedua, kalau anak perempuan yang punya penghasilan sudah menikah itu lebih mengutamakan orang tuanya yang sedang membutuhkan, apakah keluarganya yang suaminya punya penghasilan yang tidak tetap? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini anak perempuan sudah menikah dan dia punya penghasilan tetap, perempuan ini, istri ini. Sementara suaminya punya penghasilan tapi tidak tetap, ya. Nah, manakah yang lebih didahulukan oleh sang istri, ya, gitu. Dan orang tuanya membutuhkan, maka sang istri hendaknya diskusi sama suaminya.
Dan suaminya hendaknya legowo bahwa harta istri adalah milik istri, bukan milik suami. Sehingga ketika istri minta izin untuk berbagi kepada ibunya, maka suami itu jangan menghalangi, karena itu di antara baktinya dia pada ibunya. Berikan kesempatan pada istri untuk berbakti. Adapun laki-laki, walaupun penghasilannya tidak tetap, maka dia harus punya izzah dengan tidak memakan harta istrinya. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa segini doang duitnya. Kamu lebih mapan, tapi saya nggak mau makan dari duit kamu. Cuman kalau belanja online Shopee, saya pakai rekening kamu. Podo baik. Jadi intinya apa? Laki-laki itu punya izzah, Bu. Memang di sini gajinya kurang tetap, tetapi laki-laki itu jangan, ya udah Beb, kamu bantu saya dong pakai duit kamu. Kalau bisa jangan gitu, kalau bisa ya. Tapi kalau terpaksa ya udah nggak apa-apa, bareng-bareng. Gitu. Begitu Bu, ya, begitu wallahu alam. Jadi perempuan ini kalau bisa bakti sama orang tuanya, tapi bakti juga sama suaminya gitu ya, insyaallah seperti itu. Oke? Ada lagi? Ayo Pak. Terakhir ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya kembali masalah utang. Iya. Bukan apakah utang itu termasuk syariat? Karena utang itu kan artinya diperbolehkan. Betul. Terus Iya ya. diperbolehkan artinya sesuatu yang diperbolehkan itu bagian dari syariat. Iya. Jika seseorang sudah terlanjur mempunyai hutang, Iya. ya kan? Dia mengakui berusaha untuk membayar, namun sampai akhir hayat qadarullah dia Iya. tidak bisa membayar. Ya, nggak ada niatan curang gitu intinya ya. Bahkan dia udah mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk membayar, mungkin sampai akhir hayat, sampai yaumil akhir mungkin dia tidak bisa membayar. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa harus diganti dengan pahalanya dia? Ya. Bukankah itu beresiko untuk bisa-bisa habis mengurangi pahalanya? Padahal pada saat masa hidupnya dia berusaha untuk membayar. Ya. Ya, type ya. Jadi dia selagi masih hidup berusaha untuk membayar, qadarullah wafat dan dia nggak ada keinginan itu, maka di sini Allah pasti akan berbuat adil gitu. Akan menghakimi dengan adil, itu pasti. Dan Allah tahu isi hati dari bapak ini atau orang ini. Apakah kemudian hanya karena udah kadung mati padahal dalam usaha cicil gitu, dan ternyata ahli warisnya yang tahu nggak mau membayarkan, apakah nanti akan kena juga gitu? Maka itu kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Anda yakin pasti Allah Maha Adil gitu loh. Tapi Anda nggak berani mengatakan bahwa dia akan bebas 100% dari utangnya. Anda nggak bisa ngomong itu karena dalam hadis pun syuhada, orang mati syahid saja yang itu udah derajatnya tinggi sekali Pak, itu tertahan gitu loh. Jadi Anda nggak berani mengatakan bahwa saya udah bebas gitu loh. Dan orang ketika ini baru masuk Islam, misalnya orang Nasrani punya hutang banyak, masuk Islam dan mati dalam keislaman langsung gitu, dia kan nggak ada dosa Pak. Apakah hutangnya tetap jalan? Tetap jalan. Padahal dia nggak ada maksud untuk tidak bayar hutang mungkin. Jadi kita berharap pasti Allah menghakimi yang terbaik gitu loh. Dan Allah Maha tahu isi hatinya, Allah Maha tahu keadaannya. Tetapi kita nggak bisa mengatakan dia akan bebas begitu saja tanpa ada dalil khusus. Ya sebagai peringatan untuk kita semua supaya nggak bermudah-mudah Pak. Karena kalau kita katakan nanti bebas kok, tenang aja, yang penting nggak ada niatan, maka kita akan merasa ya udah saya kalau gitu jangan sampai saya niatan itu nanti kok mati, ya udahlah gitu. Akhirnya bermudah-mudah. Begitu wallahu alam. Jadi waspada dan minta sama Allah kemudahan. Ada kok doa-doa untuk bisa bayar hutang. Iya, pasti Allah Maha tahu siapa-siapa yang baik niatannya insyaallah. Taib cukup sekian insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.